Iya guys, selamat siang semuanya. Masih bersama Andra Motovlog ya. Dan kali ini kita sedang berada di lapangan kawan-kawan ya. Kita lagi angon wedhus ini kawan-kawan. Nah, nggak tahu wedhusnya siapa. Kita angon aja ya. Nanti kita bawa pulang ya. 2 atau 3 ya. Kita bawa pulang ya. Buat korban nanti. Wah, ini kan masih hari raya korban ya. Luar biasa, banyak sekali wedhusnya di sana ya. Kemarin itu ada perkiraan cuaca ya, perkiraan cuaca itu hujan, ternyata nggak hujan. Ternyata perkiraan cuaca itu juga nggak mesti ya. Iya bener, di sana hujan tapi di sini nggak hujan. Misalkan di wilayah Nganjuk hujan, ya hujannya kan di wilayah Nganjuk mana? Nganjuk utara atau selatan atau timur ya. Kalau selatan hujan, kadang utara ya terang-terang aja nggak apa-apa, nggak ada turun hujannya. Ya benar, perakiraan cuaca itu memang benar ada potensi hujannya ada, cuma enggak menyeluruh atau semua daerah itu diguyur hujan, enggak ya, kadang daerah-daerah tertentu saja yang kena hujan. Dan ini suasana di jam 12 ya, jam 12 siang. Kali ini kita sedang berada di sini di lapangan untuk mencoba live kawan-kawan. Sambil melihat itu ya, hewan-hewan itu ya, kambing itu ya. Nah, ya untuk apa ya kita melihat kambing, melihat hewan untuk apa ya? Untuk introspeksi diri ya. Introspeksi diri apa sih benernya ya, introspeksi diri itu ya bahasanya ya. Nah, kenapa introspeksi diri, introspeksi, intro apa ya, benar apa enggak itu bahasa Inggrisnya itu introspeksi diri? Wah, introspeksi diri apa ya bahasanya nggak ngerti ya. Ini gara-gara kata-kata introspeksi diri itu aja nanti 1 jam lebih nanti kita ya mikirnya. Ya kenapa kita melihat kambing-kambing itu ya, agar kita lebih banyak bersyukur tentunya ya. Bersyukur kita diciptakan sebagai makhluk manusia ya. Nah itu juga makhluk juga, kambing itu juga makhluk kawan-kawan, makhluk Tuhan ya. Coba seandainya kalau kita diciptakan Tuhan itu menjadi kambing, gimana dulu ya? Kalau kita ditakdirkan untuk menjadi kambing, tentunya ya posisi saat ini kita sedang berada di lapangan makan rumput ya. Tapi kita ditakdirkan untuk menjadi manusia. Nah, ya bersyukurlah ya. Ya memang kambing itu ya taunya cuma makan aja, makan. Gimana dia bangun tidur makan, dia melek makan, kemudian tidur lagi, bangun lagi makan. Yang dicari cuma makan aja, makan minum gitu ya. Tapi itu cuma makan, minumnya kok nggak dikasih minum ya, gak kasihan ya. Harusnya dikasih minum juga. Tentunya mereka itu juga kehausan loh kawan-kawan, nggak ada minum. Kadang kita makan aja nggak minum, kadang ya selelekan ya, gimana ya tenggorokan itu ya. Ya harusnya ada minuman juga, dikasih minuman ya, kasihan. Ya jangan disamakan dengan manusia. Jangan disamakan dengan manusia, kambing itu memang seperti itu ya kondisinya. Panas banget ya dengerin ini siang hari ini.
Biasanya sejuk-sejuk aja, ini hari ini kok panas banget. Panas pol. Dan terdengar di kejauhan sana tentunya adzan zuhur sudah berkumandang ya. Di banyak musola di sebelah barat, timur, utara, selatan semua berkumandang. Waktunya untuk menjalankan kewajiban ibadah sholat zuhur. Sebenarnya tadi kita mau ke pegunungan juga kawan-kawan, mau ke gunung ya sebenarnya ya, cuma ini untuk ban saya belum saya ganti, jadi saya nggak berani naik gunung. Takutnya kalau pas waktu di hutan atau di rolak-rolak sawah-sawah itu banyak gembos, nah malah sengsara nanti ya, malah nuntun kita. Karena kalau ban halus ini memang potensi gembosnya 80%. Sering soalnya. Kemarin dulu itu ban halus itu untungnya dekat dengan bengkel. Kalau nggak dekat dengan bengkel ya pasti nuntutnya jauh ya. Untung aja pas dekat bengkel, jadi langsung diganti. Ini untuk ditempel sudah nggak bisa. Memang sudah pecah bannya. Sudah parah halusnya, ya harus diganti, langsung diganti baru untuk ban luarnya. Sementara nggak usah diganti dulu, nunggu bocor. Nunggu bocor ya kan kita nggak kemana-mana kan memang di pedesaan saja ya. Kalau pedesaan, kalau bocor-bocor itu kan dekat, pasti ada bengkel tentunya ya, pasti dekat dengan bengkel. Kalau nuntun paling nggak jauh ya, karena di setiap desa itu pasti ada tukang tempel pasti ya. Saya yakin di setiap desa itu ada tukang tempel, apalagi kalau di jalan raya itu pasti di mana-mana ada, setiap berapa meter itu ada tukang tempel ya, jadi aman. Nah kalau di hutan, di pegunungan, gimana kita nyarinya? Kalau pas waktu kita di hutan Cemoro Kandang ya, di atas Gunung Liman sana, di Puncak Wilis sana, dimana kita bisa menemukan tukang tempel? Tentunya kita akan nuntun. Nah nuntunnya itu juga tentunya akan sangat menyusahkan, soalnya posisi jalanan Liman itu kan naik turun kan, turunnya tajam dan naiknya juga tajam. Nah itu yang bahaya, yang menyusahkan. Sedangkan di sana tentunya tukang tempel ban itu juga jarang-jarang adanya ya di desa-desa yang ramai. Ya sebenarnya ada di sana juga banyak tukang tempel, cuma kan ada jauh dari hutan kan. Dan di hutan kan nggak ada tukang tempel, gimana kita mau nyari? Apalagi kalau pas waktu di Sedudo ya. Nah kalau di Sedudo pas bocor terus gimana ya, kita membayangkan itu gimana, nggak bisa membayangkan. Seandainya kita nuntun dari sana ya, tentunya wah akan sangat capek sekali ya, naik tinggi, gimana naiknya, naik motor biasa aja susahnya seperti itu ya, apalagi kalau nuntun, wah capek banget tentunya ya, akan sangat menguras tenaga tentunya. Jadi memang untuk masalah kendaraan ini ya, ban ini memang sangat vital sekali ya, memang sangat penting sekali.
walaupun sepele ya, tapi kalau dia bocor atau gembos itu sangat menyusahkan pengendaranya. Memang untuk motovlog seperti kita ini, jalan-jalan pedesaan ini memang memerlukan kendaraan yang fit, kawan-kawan ya. Tidak hanya mesinnya, kemudian juga kendaraannya yang tenang ya kan, yang tenang, dan juga tentunya iya istilahnya ya irit, harus cari kendaraan yang irit juga ya, karena kita memang perjalanan jauh. Kalau motovlog itu kan berkendara jauh ya, tujuan kita jauh-jauh, masuk desa, keluar desa ya kan, keluar kota mungkin juga. Nah kalau kita nggak punya kendaraan yang irit bahan bakar, tentunya kita akan sangat boros sekali ya kawan-kawan ya, akan sangat boros sekali pengeluarannya. Itu cuma kendaraan bahan bakar ya, belum yang lain-lain ya, banyak sekali ya pengeluaran. Sedangkan untuk hasilnya kan belum tentu juga, hasilnya belum tentu. Kadang kita buat video jauh-jauh ya, jauh-jauh capek-capek, ternyata hasilnya atau view-nya atau penontonnya nggak ada. Nah itu kan sangat capek banget ya, kita sudah buang bahan bakar ya, kita sudah modal bahan bakar, modal tenaga, modal waktu ya kan, dan lain-lain tentunya, dan ternyata hasilnya tidak seperti yang kita harapkan ya. Tapi tidak apa-apa, kita namanya juga konten kreator, berusaha ya. Masalah hasilnya itu kita pasrahkan saja. Namanya juga wajib usaha kawan-kawan, kita harus berusaha. Janganlah kita berpikir masalah tentang hasil ya. Hasil itu nomor sekian kawan-kawan, yang penting usaha dulu. Masalah hasilnya nanti ada yang memikirkan sendiri. Nggak usah mikir hasil. Kalau kita memikirkan hasil, kita buat konten, wah nanti penontonnya sedikit atau nggak ada yang mau nonton, kita lemah kawan-kawan, jadi putus asa, jadi nggak bersemangat. Nah begitu ya. Jadi ya untuk awal start dari rumah itu nggak usah memikirkan masalah hasil ya, nanti ditonton oleh penonton apa enggak, nanti kita punya penonton apa enggak usah dipikirkan kawan-kawan. Yang penting kita berangkat saja dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, berangkat, terus kita buat video apa sajalah ya, kita syuting apa sajalah yang kita lihat semampu kita kawan-kawan. Walaupun kita tidak bisa jauh-jauh, memang untuk memulai ini memang kendalanya adalah modal kawan-kawan. Kendalanya yang jelas adalah modal ya, modalnya satu yang jelas, satu bahan bakar ya, bensin ya kan. Bensin kan harus full tank juga, harus penuh full tank, paling enggak 50.000 lah, itu untuk kendaraan saja, belum untuk lain-lain ya, misalkan rokok dan juga makanan ya, mampir di warung dan lain-lain, itu nggak dihitung, banyak ya. Ya paling enggak ya, kita kalau bikin konten keluar itu ya kudu harus siap uang 150.000 ya, 150.000 ya, dekat-dekat kawan, itu dekat. Kalau jauh ya uang 150 ya nggak cukup ya. Nah kalau kita mau ke Sarangan atau mau ke Tulungagung atau mau ke Kediri atau ke tempat-tempat pantai-pantai itu kan jauh. Untuk bensinnya saja nggak cukup 50.000 ya kan, pasti lebih. Belum lain-lain, belum tiket masuknya ya kan, banyak pengeluarannya. Sedangkan untuk hasilnya nanti kan nggak ada yang tahu. Kadang saya lihat teman-teman kreator yang membuat konten di pantai-pantai yang jauh-jauh itu ya kasihan juga ya, dia sudah jauh-jauh dari tempat yang jauh menuju pantai, ternyata penontonnya cuma ya tidak banyak ya, masih di bawah 200 view.
200 penonton kadang. Ya bukan teman-teman aja ya, kita sendiri juga pernah mengalami. Lihatlah konten-konten saya yang jauh-jauh itu ya seperti itu penontonnya, cuma ya kita senyum aja ya. Senyum sambil mengelus dada kan. Oh begitu ya, ternyata susahnya konten kreator itu seperti itu. Kadang kita semangat nih ya, dari rumah itu semangat buat video, ternyata setelah jadi video masih kalah dengan kreator-kreator besar yang lain. Kan ya sama kan, sama sebenarnya, videonya juga sama, nyuting pantai, nyuting apa, cuma bedanya cuma penyampaian aja. Kadang penyampaian itu kalau kita tidak bisa berkata-kata, penyampaian terus informasi gitu ya, sudah beda lagi kawan-kawan, beda penonton. Kita lihat konten-konten besar itu, saya lihat ya videonya sama, ya nyuting pantai, ya nyuting perjalanan, ya apa yang disyuting ya kan, ya itu aja kan yang disyuting, nggak ada yang istilahnya sesuatu yang spesial. Sama sebenarnya, kalau naik gunung pun juga sama, cuma memang konten kreator besar itu memang punya trik ya. Triknya apa ya, satu ya harus punya komunitas, kedua harus punya grup, jadi banyak teman, jadi yang mendorong videonya naik itu banyak. Sedangkan untuk pemula itu memang ya masih sendiri, masih mandiri ya, tidak punya komunitas, tidak punya teman, istilahnya hanya mengandalkan penonton baru saja. Dan terkadang untuk subscriber atau subscriber kita pun kadang ya melewatkan video kita. Kenapa melewatkan? Ya masih kalah dengan konten kreator besar yang lain. Sama-sama konten sedudonya istilahnya ya, sedudo kan, sama-sama konten sedudo, sama-sama nyuting perjalanannya ya, tapi beda view-nya kawan-kawan, penontonnya beda. Walaupun kita orang Nganjuk sendiri, nyuting sedudo kan tempat kita sendiri ya, harusnya kan masyarakat Nganjuk kan ya ini cah Nganjuk ini. Nah tapi ya tetap kalah dengan kreator yang asal tempat tinggalnya di luar kota Nganjuk. Masih kalah kan. Ya memang itu faktor apa istilahnya, faktor hoki kawan-kawan, hoki saja. Memang untuk kreator besar itu memang sudah dipilih oleh Tuhan, memang sudah dipilih oleh Yang Maha Kuasa untuk menjadi apa istilahnya, selebritis lah istilahnya, sudah menjadi selebritis mereka. Walaupun mereka cuma ngupload batuk gitu aja, batuk atau apa ketawa gitu aja udah banyak ya penontonnya ya. Sedangkan kita kalau nggak jungkir balik ya tetap nggak ada penontonnya ya, cuma seperti ini aja ya penontonnya. Ya harus bersabar, pelan-pelan, nanti lama-lama pasti akan ada penonton yang bersimpati kepada kita kawan-kawan. Yang jelas kita harus berusaha saja semampu kita, semaksimal mungkin kita berusaha dengan sekuat tenaga ya, untuk terus belajar dan membenahi kesalahan-kesalahan, apa kurangnya kita, kenapa kita kok penonton kita kok tidak banyak seperti mereka gitu ya. Kan sama-sama ya, sama-sama nyuting perjalanan kan sama kawan-kawan ya, sama, mereka nyuting perjalanan ya kita nyuting perjalanan, mereka nyuting lokasi ya kita nyuting lokasi, kan sama, cuma bedanya ya penyampaian saja. Bedanya adalah penyampaian kalimat di video itu ya, tentunya ya yang beda kawan-kawan.
kalimat penyampaiannya saja yang beda. Dan tentunya Pak, monggo. Dan tentunya kita harus belajar dari mereka tentunya ya. Harus belajar dari orang-orang yang sudah berhasil ya. Belajar. Pasti akan bisa seperti mereka ya. Karena memang kita anak baru lah istilahnya, siswa baru ya. Dan mereka siswa lama, jadi sudah dikenal oleh masyarakat. Jadi mereka wajah mereka dan suara mereka sudah hafal di telinga penonton ya. Karena mereka adalah orang baru. Orang lama maksudnya ya, orang lama. Jadi hafal mereka. Kita terus belajar kawan-kawan ini, terus belajar bagaimana untuk meningkatkan kualitas video tentunya ya. Walaupun kita masih belum bisa seperti mereka kreator-kreator yang sudah besar ya kawan-kawan ya.